وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونسألك التوفيق والسداد والرزق في أعمالنا في علومنا وفي أعمالنا. Kita melanjutkan kajian kitab At-Ta'sil fi Talabil Ilm karya Fadilatul Syekh Ad-Doktor Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul hafizahullah ta'ala. Pembahasan kita ada di halaman 39 dari kitab tersebut, di Al-Asl As-Sadis, pondasi ke-6 dari pondasi menuntut ilmu yang perlu diperhatikan oleh para penuntut ilmu, yang disebut sebagai awaiqut talab, yaitu penghalang-penghalang menuntut ilmu. Ya, orang sudah semangat benar menuntut ilmu, tapi ternyata dia tidak mengerti apa saja sih hal yang membuat dia terhalang dari menuntut ilmu, yang membuat dia menyimpang dari jalur menuntut ilmu, yang membuat dia gugur dari medan penuntutan terhadap ilmu. Kata Syekh Bazmul rahimahullah hafizahullah ta'ala, lamma kana al-ilmu tariqan ila al-jannati ولما كانت الجنة محفوظا بالمخاطر إذن طريق العلم محفوف بالمكاره ففيه أمور كثيرة تكرهها النفس الأمارة بالسوء. Ketika ilmu adalah suatu jalan menuju surga, dan ketika surga itu kita tahu dia surga diliputi, dicegah-cegah oleh hal-hal yang berbahaya, hal-hal yang membahayakan, pasti ada penghalangnya. Idzan, kalau kita tahu begitu, tariqul ilmi mahfufun bil makarih. Menuntut ilmu atau jalan ilmu itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Fa fihi umurun katsiratun takrahuhan nafsul ammaratu bisu. Di tariqul ilm, jalan menuju ilmu syar'i itu ada banyak hal, perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa yang ammar bisu, yang lebih condong kepada keburukan. Maka kalau di antara rekan-rekan sekalian ada yang komplain tentang dirinya, kok saya kalau misalnya ke kajian Ustadz Fulan misalnya, padahal kajiannya bagus insyaallah, kok saya nggak bisa ya, berat rasanya, kok ngantukan saya, kok kesana mesti ngantuk misalnya, selalu ada penghalang. Maka ketahuilah, namanya juga jalan menuju surga kayak gitu. Enggak semudah, enggak seenak begitu saja. Kalaupun awal-awal kita misalnya kenal kajian masih semangat-semangatnya, oke, kita senang kesana kajian, mudah, Allah mudahkan. Tapi lama-lama mengalami futur, kebosanan dan seterusnya. Selalu ada seperti itu. Ya, dan harus dilawan, Jangan dibiarkan makarih tersebut, makhatir tersebut tumbuh sehingga justru menjadi penghalang yang terlalu kuat untuk dihancurkan. Qala hafizahullah, walamma kana al-ilmu yusahhilu tariqan ila al-jannati walamma kana iblisu ta'ahada biqat'i at-tariq ila al-jannah fa inna tariqa al-ilmi tariqun yad'u fihi iblisu min at-talbisati ma yuhawilu bihi sarfu saliki lahu an talbatih.
Ketika ilmu itu yusahil tariqan ilal jannah, ilmu itu memudahkan jalur menuju surga. Dan juga kenyataan lain, premis lain, walamma kana iblisu ta'ahada biqat'i tariq ilal jannah, dan iblis itu memiliki perjanjian pada dirinya sendiri untuk memutus tali atau mencegah jalan menuju surga. Ya, maka ini ada jalan tariq ilal jannah, memudahkan lewat apa? Lancaran lewat ilmu. Dan ada iblis yang memang sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk memutus jalan menuju surga. Maka dari mana iblis kemudian naruh jebakan-jebakan dan penghalangannya? Fa inna tariqal ilmi tariqun yad'u fihi iblisu minat talbisat. Maka jalur ilmu tadi yang memudahkan ke surga itu adalah jalur yang iblis itu menawan, atau di situ iblis menaruh banyak dari talbisat, banyak dari jebakan-jebakan dan ranjau-ranjau yang mencegah seseorang yang jalan padanya dari tujuan surgawi itu, mencegah mereka darinya. Qal wa idza kanat usulul khataya hiya al-hirsu wal hasadu wal kibr. Dan rupanya usulul khataya, yaitu pangkal atau sumber kesalahan, pondasi kesalahan itu 3. Al-hirs. Al-hirs ini adalah semangat yang menggebu. Semangat yang menggebu. Al-hasad. Hasad yang dimaksud di sini adalah hasad yang madmum, dengki. Al-kibr. Al-kibr yaitu kesombongan. 3 ya. Al-hirs yaitu hasrat yang terlalu menggebu. Kemudian hasad, dengki, kibr, kesombongan. Maka semua ini adalah awaiq fi talabil ilm. Kita mulai dari al-hirs, yaitu hasrat yang menggebu. Qala hafizallah, al-hirsu alladhi akhraja abana adama minal jannah wa bihi waswasa lahu asyaitanu lamma ra'a hirsahu 'alal jannah. Al-hirs ini adalah yang mengeluarkan bapak kita Nabi Adam alaihissalam dari surga. Dan syaitan membaca di sini. Dan dengan hirs ini, ya, dengan hasrat keinginan yang menggebu ini, syaitan pun memberikan bisikan kepadanya ketika melihat bahwasanya Nabi Adam itu sangat berhasrat kepada surga dan isinya. Maka dibelokkan oleh syaitan ke hal yang dilarang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Al-A'raf ayat 20-21, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. Maka lihat di sini, syaitan memberikan waswas kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan gimana talbis serta syubhat yang ditawarkan oleh syaitan? Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Lihat bagaimana bisikan syaitan, engkau wahai Adam dan juga istrimu, kalian berdua dilarang untuk mendekati pohon ini, karena kalau kalian dekati nanti takutnya kalian menjadi malaikat atau abadi di surga. Maka lihat iblis kemudian memberikan syubhat berikutnya berupa menjelaskan mauqif dirinya yang seolah-olah itu berniatan baik kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Sampai kemudian bersumpah itu iblis mengatakan dan memberikan takkid, ini sesungguhnya aku adalah penasehat bagi kalian. Ini saya baik-baik nasihatin ya Mas ya. Seperti itu. Dan di surat Thaha disebutkan fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Lihat di sini. Ya, syaitan memberikan bisikan kepada Nabi Adam alaihissalam
Wahai Adam, mau nggak saya tunjukkan kepada kamu satu pohon yang disebut pohon khuld, yaitu pohon keabadian. Masya Allah. Ya seperti talbisnya syaitan terhadap bir, ya, khamar dan semisalnya. Loh, apa kaitannya namanya hirs? Kan bukannya hirs itu apa? Semangat menuntut ilmu itu bukannya menjadi modal. Iya modal, tetapi hirs yang dimaksud adalah hirs yang membuat antum tidak istirahat, yang membuat antum keterlaluan dalam menghabiskan waktu untuk ilmu sehingga hak-hak tubuh antum tidak dipenuhi, hak-hak keluarga antum tidak dipenuhi. Apalagi orang-orang yang baru hijrah, baru kenal sunnah, lagi menggebunya. Ketahui hati-hati di sini. Terlalu menggebu. Semua kajian diikuti, taib. Sampai kajian yang level tinggi dia ikuti. Pokoknya diikuti semuanya. Kadang mencintai seorang ustaz dengan pencintaan yang berlebihan. Sampai mengira kalau misalnya enggak sama ustaz ini maka kalau misalnya enggak belajar sama ustaz ini maka dia misalnya bukan seorang salafi misalnya. Maka ini hulu. Bisa seperti itu. Jadi terlalu berhasrat sehingga banyak hal-hal yang janggal darinya dalam menuntut ilmu. Lama-lama ketika terlalu berharap kepada ustadz yang sangat difavoritkan ini, ternyata dia lihat ada satu mauqif ustadz atau satu sikap ustadz yang ternyata berseberangan dengan keinginan dia. Maka akhirnya karena tadinya terlalu berhasrat dan terlalu meninggikan derajat ustadz tersebut, akhirnya dia pun futur, kecewa dengan ustadz tersebut. Padahal belum tentu yang dia kecewakan tersebut adalah hal yang munkar. Jadi hirs kadang-kadang dia mengguritai pikiran seseorang sehingga yang ada di pikirannya hanya tujuannya dia tidak pedulikan hak-hak dirinya, bahkan apalagi hak orang lain. Maka seseorang ketika dia haris terhadap agama Allah Ta'ala, maka di antara petunjuk Allah Ta'ala dalam hirs terhadap agama ini adalah menunaikan hak Allah dan menunaikan hak Bani Adam, hak manusia, hak makhluk. Ya. Baik, kemudian al-hasad, dengki, alladzi awqa'al adawata baina bani Adam. Lamma qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar fabasata ilaihi yadahu liyaqtulahu hasada. Hasad ini yang telah mencelupkan permusuhan ke antara dua putra Adam alaihissalam. Ketika keduanya berkurban, dan ini hikayat Israiliyat banyak sekali berkaitan dengan kisah kedua putra Adam. Bahkan penyebutan nama Habil dan Qabil ini berasal dari kisah Israiliyah. Fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Maka diterima oleh Allah Ta'ala pengorbanan satu dari mereka, yaitu yang disebut juga masyhurnya adalah Habil, dan ditolak pengorbanan satunya lagi, yaitu Qabil. Maka Qabil pun marah karena masalah duniawi. Maka dia pun menjulurkan tangannya untuk membunuh saudaranya sendiri karena hasad. Lihat, ya. Dan hasad dalam menuntut ilmu itu adalah penghalang dari menuntut ilmu. Walaupun dia kelihatan menuntut ilmu, tapi kalau hasad terhadap majelis lain, hasad terhadap ustaz lain, hasad terhadap talib lain, hasad terhadap tulisan orang lain, hasad terhadap video kajian orang lain, kajian kitab hasad terhadap kajian tematik karena kajian kitab sedikit jemaahnya, kajian tematik hasad terhadap kajian kitab karena kajian kitab lebih mumpuni ilmunya. Maka hasad-hasad ini menjadi penghalang seseorang dari menuntut ilmu secara hakiki, walaupun kelihatan gambarannya menuntut ilmu. Jadi gambaran itu kadang-kadang enggak mencerminkan esensi dan hakikat sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita ini kelihatan menuntut ilmu, ngaji dan seterusnya, tapi kalbu kita itu denyut-denyutnya adalah denyut-denyut hasad terhadap selain kita.
Ketahuilah yang seperti ini tidak dapat berkahnya ilmu. Karena dari hasad itu kemudian akan menghancurkan kehormatan orang yang kita hasati. Sementara kita ini sama-sama menuju jannah, keinginannya, hirsnya. Tapi gara-gara hasad maka saling sikut menyikut. Dan hasad ini selalu karena maksudnya dengki, bukan hasad yang bagus ya. Dengki itu selalu di masalah dunia, selalu di masalah. Tidak ada dengki dalam masalah pahala dan akhirat. Sekiranya betul seorang talib atau dai atau siapapun yang dalam ranah ilmu, dia hasad karena pahala, mencari pahala Allah, maka tidak mungkin dia akan menyikut orang yang dia hasati. Enggak mungkin. Melainkan akan mendoakan, mensupport, mendoakan keberkahan dan tetap baik padanya. Tapi kalau misalnya ternyata disebabkan hasad tersebut menghancurkan kehormatannya, menjelek-jelekannya di podium tanpa hak, tanpa ada kesalahan, maka yang seperti ini memang sudah jelas ingin menyalip dan menghalangi saudaranya dari kebaikan yang Allah berikan padanya. Makanya sebagian ulama mendefinisikan adalah hasad itu, yang hasad haqiqat itu tamanni husulin ni'mah ma'azawaliha min sahibiha, yaitu berandai-andai mendapatkan kenikmatan tersebut dengan perasaan pengen berandai-andai juga untuk supaya kenikmatan tersebut hilang darinya. Bahkan ada yang mendefinisikan yang lebih buruk darinya adalah tidak tamanni husulin ni'mah, tapi tamanni zawalin ni'mah an sahibiha, berandai-andai berharap untuk hilang nikmat tersebut dari pemiliknya. Walaupun saya nggak punya, walaupun saya nggak dapat, yang penting hilang dulu itu ilmunya dari ustaz tersebut. Ada yang kayak seperti itu, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Padahal kita sama-sama menuntut ilmu dulu di pesantren, kuliah atau berguru pada syekh atau pada ustaz, sama-sama. Tapi karena ternyata fulan lebih unggul daripada saya ilmunya, fulan lebih banyak hafalan daripada saya, dan karena fulan ini lebih banyak, lebih dikenal orang, lebih populer, kemudian lebih dipuji, lebih banyak yang nge-like dia, maka saya sebel gitu sama dia. Kalau bisa dia itu aibnya kebongkar kalau aibnya kebongkar, kemudian saya senang karena jumlah orang yang menyukainya menurun. Maka ini adalah hiqd, kedengkian, na'udzubillah min dzalik. Ini kalau nuntut ilmu masih seperti ini, enggak berkah ilmunya. Yang dibahas selalu perkara-perkara yang bising. Dan juga perkara-perkara mapan ilmu itu nggak bisa dia bahas. Kenapa? Karena konsumsinya kesehariannya adalah daging manusia. Kemudian jemaah sekalian, ikhwan, wal kibr, penghalang yang ketiga, al kibr, yaitu kesombongan. Huwa alladhi awqa'a iblisa fil kufri. Kesombongan itu adalah yang menjadikan iblis berposisi dalam kekufuran. Qala ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka mereka semua bersujud kecuali iblis. Iblis ini aba wastakbara, menolak dan mustakbir, sombong, kibr, wa kana minal kafirin. Iblis menjadi orang kafir. Apakah orang sombong sekarang langsung kafir? Ya enggak mesti. Di situ Allah Ta'ala mentahqiq iblis ini orang yang kafir, itu disebabkan karena sudah zahirnya ayat Allah ketika itu. Maka hukum ketika itu berbeda dengan apa yang sekarang untuk manusia pada umumnya di kaum muslimin. Kalau ada orang sombong, ya dia sombong dengan dosanya sombong, tapi enggak sampai mengeluarkannya dari Islam. Kecuali kalau dengan kesombongannya tersebut dia mengucapkan kalimat kufur yang dia tahu itu kalimat kufur, dan dia tahu dan sengaja mengucapkannya. Maka dia kufur bukan karena sombongnya awalnya, tapi karena kalimatnya. Maka kata beliau hafizallah, aqul idza kanat hiya usuludz dzunubi wal khataaya ta'udu ila hadhihi al madhkurat fa inna sawarifa wa awaiq at-talab ta'udu ilaihi kadzalik. Aku katakan, kata Syekh, idza kanat hiya usuludz dzunub, kalau misalnya tiga hal tersebut adalah usuludz dzunub wal khataaya, yaitu hirs yang berlebihan, hasad dan juga kibar,
kalau itu menjadi pangkal-pangkal dosa dan kesalahan yang kembali ke hal-hal ini, atau segala pangkal dosa dan kesalahan kembali ke tiga hal ini, fa inna sawarifa wa awaiqa at-talabi ta'udu ilaihi kadzalik. Maka pencegah-pencegah nuntut ilmu, penghalang-penghalang ilmu itu kembali pula ke tiga hal ini, yaitu hirs, yaitu hasrat berlebihan, hasad dengki, dan kibr kesombongan. Wa min dzalika, dan di antara contohnya, pertama, qad yuqi'u hirsu talibi 'ala al-'ilmi idza lam yura'i al-huquqa al-ukhra 'alayhi ila tarkihi lil-'ilmi wa tadyi'ihi. Yaitu kadang-kadang hasrat seorang talibul ilm terhadap ilmu, kalau misalnya hasrat tersebut tidak diimbangi dengan memperhatikan hak-hak pihak lain. Hasrat untuk ilmu tadi, tapi tidak menimbang dan memperhatikan hak-hak lain selain ilmu. Hak tubuh, hak kesehatan diri, hak nafkah keluarga, hak ketetanggaan, hak salat berjamaah, hak masjid, dan hak-hak lainnya. Maka bisa apa? Ila tarkihi, bisa hasrat yang berlebihan tersebut membuat dia meninggalkan ilmu, bahkan menyia-nyiakan ilmu. Walihada suwar, hal ini ada beberapa gambaran. Di antaranya, idza dhaghata at-talibu ala jadwalihi fi at-tahsil fayashtaghilu fi kulli yawm wa yahduru 'iddata durusin wa halaqat fala yurihu badanah wa inna li nafsika 'alayka haqqan wa inna li badanika 'alayka haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqah wa innal munabbata la dhahran abqa wa la tariqan qata'. Maka kalau misalnya seorang talibul ilm itu mempres dirinya, dhaghata 'ala jadwalih, mempres dirinya, menekan dirinya dengan jadwalnya dalam tahsilul ilm, dalam menghasilkan ilmu. Itu jadwalnya itu luar biasa. Ya, satu hari itu berapa kali dia bermajlis. Setiap hari kayak gitu. Fayashtaghilu fi kulli yawm, maka dia sibuk dengan ilmu di setiap hari. Wa yahduru 'iddata durusin wa halaqat, dia menghadirkan beberapa pelajaran dan juga halaqat. Beberapa pelajaran dan juga halaqat. Ya, misalnya hari ini ada 4 kajian, ini misal sebelum pandemi atau setelah pandemi berakhir. Subuh di mana? Zuhur di mana, asar di mana, maghrib isya di mana. Taib, kalau sehari doang, itu sehari doang, misalnya weekend, oke lah, ma'fu, makan bagus mungkin. Ya, mungkin lagi semangat. Taib, selama dia masih menunaikan hak istirahatnya. Tapi kalau tiap hari seperti itu, mungkin kesannya, masya Allah, para ulama aja mereka rihlah sampai kemana-mana. Mereka letih sampai ada yang, maaf, berak darah. Ada yang muntah darah di perjalanan saking laparnya misalnya. Masa kita udah terfasilitasi kayak gini, masa kita nggak berjuang? Taib, ya antum berjuang, taib. Tapi istighol dan kehidupan di zaman ini, kebutuhannya itu berbeda dengan zaman salaf dahulu. Taib, sekarang antum mau nuntut ilmu safar, antum tinggalkan anak istri antum demi ilmu. Dan antum tinggalkan menafkahi mereka. Enggak, antum enggak nafkahi mereka. Antum katakan, ana serahkan kepada Rabbul Alamin. Ana ingin menuntut ilmu dan ana ingin berjihad dengan ilmu. Taib, tafaddal. Anak istri siapa yang nafkahi kemudian? Enggak, Rabbul Alamin yang menafkahi. Yakin enggak itu nanti jawaban di akhirat bisa seperti itu? Kemudian meninggalkan anak istri. Taib, biarkan mereka dah kelas. Yang penting saya menuntut ilmu. Justru ini hasrat yang keterlaluan, yang wajib ditinggalkan, yaitu menunaikan hak anak dan istri dari segi nafkah, baik batin maupun zahir. Kemudian menuntut ilmu yang sekarang sudah Allah permudah, dengan internet bisa, atau kajian-kajian di kotanya mungkin banyak. Tapi dia kemudian safar, dan safarnya dengan mempersulit diri pula. Naik motor ke Banyuwangi misalnya.
Misal, insya Allah nggak ada yang kayak gini. Ya, ini hirs yang keterlaluan. Belum sampai belum sampai Banyuwangi, baru sampai Karawang masuk angin, muntah-muntah. Salah siapa sekarang? Salah dia. Hirsnya keterlaluan. Fala yurihu badanah, enggak merehatkan badannya sendiri. Wa inna li nafsika 'alaika haqqa, dirimu punya hak yang wajib engkau penuhi. Badan punya hak. Maka berikan semua hak sesuai dengan porsinya. Begitu. Jadi jangan terlalu malas, jangan terlalu mager, tapi jangan keaktifannya itu keterlaluan sampai hak-hak terbengkalai. Enggak. Islam tengah, din wasat. Ya. Talib itu jangan malas baca, tapi jangan keterlaluan juga kalau baca, sehingga hak-hak terbengkalai. Ustadz pun begitu. Jangan terlalu banyak ngajar sehingga keluarganya enggak dinafkahi. Tapi kayaknya kalau zaman sekarang makin banyak ngajar malah makin banyak nafkahnya. Ini repotnya, ya kan? Makin banyak ngajar makin banyak nafkahnya. Oke, kajian gratis lah, ya. Kajian bawaan bentukan seperti inilah, nggak ada yang danain misalnya, nggak ada yang ini bukan nyari dana nih ya, kita nggak ngomong gini. Maksudnya ngajar terus sementara keluarga dia nggak diajarin, anak istri nggak dibina, nggak dibimbing. Ini nggak benar ya seperti ini. Berarti menghindari yang wajib kepada yang tidak wajib, ya. Tapi jangan juga terlalu malas, nggak pernah mau ngajar, tapi yang penting label saya ustadz, gitu. Ini nggak benar juga, ya. Kemudian dikatakan oleh beliau, qad yajurru al-hirsu taliba ila al-intiqal min ilmin ila akhar qabla itmamil awal fayahrumul fahmu wa tamakkunu fil ilmaini jami'a. Bisa jadi gara-gara semangat dan hasrat seorang talib, terutama di pemula nih, talib pemula nih biasanya, itu berpindah satu ilmu ke ilmu lainnya. Berpindahnya itu sebelum itmamil awal, sebelum menyempurnakan ilmu pertama yang dia pelajari. Jadi pindah-pindah ilmunya. Karena saking cepat ketertarikannya dengan jenis-jenis ilmu. Ya. Dan ini yang terjadi banyak pada zaman sekarang. Efeknya apa? Fayahrumul fahmu wat tamakkunu fil ilmaini jami'a. Maka dia enggak faham di dua ilmu tersebut. Enggak faham dan enggak mutamakin, enggak faham dan enggak kuat dalam mengerti tentang dua ilmu tersebut. Ya. Mendengar ilmu nahwu, nahwu banget ya. Tapi kemudian ketika mendengar ternyata di ilmu lugha ada namanya sorof kemudian pindah ke sorof. Nahwu aja belum ini. Oke, boleh digabung, tapi betapa banyaknya talib yang seperti ini ketika sudah candu sama bab ini, kemudian kecanduan bab lain atau bidang lain, dia meninggalkan bidang ilmu yang pertama. Akhirnya yang pertama dia nggak dapat sempurna, yang kedua pun tidak dapat sempurna. Akhirnya apa? Kedua-duanya tidak dia pahami dengan baik. Ya disiplin ilmu yang banyak. Akidah ada. Bahkan akidah itu sendiri nanti bercabang-cabang disiplinnya. Ada bagian dirasatul firaq tentang golongan-golongan. Ada akidah berkaitan khusus tentang asma wa sifat. Ada akidah berkaitan khusus tentang masalah menghadapi bagian berpuasa, tentang manhaj dan seterusnya. Ya, belum fikih lagi, ada usul fikih, ada fikih madhab, ada fikih dalil dan fikih ini fikih dan seterusnya. Maka asal caplok-caplok ini tanpa kesempurnaan itu yang membuat menghalangi dia dari pemahaman dan juga penegakan ilmu di dirinya. Wa mithaluhu, contohnya, idza bada'a fi kitabin thumma yasma'u 'an darsin akhara fi makanin akhar fayatruku itmam al-kitabi fi itmam al-kitab al-awwal 'ala al-shaykh fayati li darsil akhar wa hadha kulluhu min al-hirs wa hadha fi al-asli khairun lakinnahu qad yuqi'u fi 'aqsi matlubih. Ya, di sini kan contohnya, idza bada'a fi kitab, dia mulai dalam kajian kitab, mulai kajian suatu kitab nih.
Dan ini banyak sekali nih ikhwan kita. Kajian satu kitab. Dia ikut Ustadz Fulan ngaji kitab ini. Thumma yasma'u an darsin akhara fi makanin akhar. Kemudian dia menyimak pelajaran kitab lain di tempat lain. Fa yatruku itmamal kitabil awwali 'ala syekh. Dia pun meninggalkan penyempurnaan kajian kitab yang pertama dari Syekh Fulan. Fa ya'ti li darsil akhar. Dia datang ke dars yang lain. Jadi misalnya di sini ada kajian kitab At-Ta'sil fi Talabil Ilm. Dia udah ikutan nih dari awal. Oh ternyata di sana ada Ustadz Fulan. Ustadz Fulan ngajar kitab misalnya Al-Luma' karya Syirazi ya, usul fiqih. Misalnya tertarik pada disiplin ilmu tersebut. Akhirnya meninggalkan kajian kitab ini, bertolak menuju kajian kitab Al-Luma' misalnya ya, maka dia meninggalkan kajian kitab ini kemudian. Dan ini yang banyak terjadi di antara tulabul ilm atau semi tulabul ilm di Jabodetabek ini ya, meninggalkan ini khalas. Atau tulabul ilm yang ada di internet ya, pindah-pindah, ini belum selesai pindah ke ini fikih muamalah kontemporer kayak itu. Nanti di pertengahan perjalanan, ada juga yang membahas kitabnya halal haram bisnis online misalnya. Pindah ke kitab tersebut. Yang tadi enggak diselesaikan, enggak itmam. Maka ini pada asalnya ini khair, yaitu kata beliau wa hadza fil asli khair. Ini pada asalnya bagus karena punya hirs, punya ketamakan terhadap ilmu. Lakinnahu qad yuqi'u fi aksi matlubih. Tapi hal seperti ini justru biasanya akan membuat dia berposisi dilawan dari yang dia cari, yaitu malah justru nggak tenang, nggak sampai di tujuan. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, inna syaitana yaftahu 99 baban min abwabil khair liyuqi'a fi babin min abwabish syarr. Sesungguhnya syaitan itu membuka 99 pintu dari pintu-pintu kebaikan. Jadi syaitan membuka 99 pintu dari pintu kebaikan. Masya Allah. Untuk apa? Liyuqi'a fi babin min abwabish syarr. Untuk menjerumuskan seseorang menuju pintu keburukan. Jadi buka pintu kebaikan 99, banyak sekali. Jadi di awal katanya baik nih, tapi ternyata syaitan di situ menggiring untuk menuju pintu keburukan. Qala Ibnu Syihab Az-Zuhri Yunus bin Yazid, berkata Ibnu Syihab Az-Zuhri kepada Yunus bin Yazid, ya Yunus, la tukabirul ilma fa innal ilma awdiyatun fa ayyuha akhadhta fihi qata'a bika qabla an tablugha walakin khudhhu ma'al ayyami wal layali wala ta'khudhil ilma jumlatan fa inna man rama akhdhuhu jumlatan dhahaba anhu jumlatan walakin asy-syai'a ba'da syai'i ma'al ayyami wal layali. Nah, ini perhatikan, wahai Yunus, la tukabirul ilm, jangan kamu berusaha untuk bergelut atau menggeluti ilmu. Fa innal ilma audiyah, ilmu itu adalah audiyah, yaitu lembah-lembah. Fa ayyuha akhadta fihi qata'a bika qabla an tablugha, yang manapun yang kamu ambil itu akan memutus dirimu sebelum kamu sampai. Ya, kalau kamu ambil semuanya sekaligus nih, nggak bakal bisa sampai. Ya, karena namanya lembah dengan air-airnya, antum mau mengerengkuh segera gitu nggak bisa. Walakin khudhu ma'al ayyami wal layali, tetapi rengkuhlah ilmu bersamaan dengan hari-hari dan malam-malam. Artinya jangan dalam satu hari berusaha merengkuhnya, tapi dewasakan diri dengan bertahap-tahap sampai sekian masa. Wala ta'khudhil ilma jumlatan, jangan kamu ambil ilmu secara jumlah, yaitu secara global langsung seluruhnya. Fa inna man rama akhadhahu jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Siapa yang berusaha mengambil ilmu secara jumlah seluruhnya, dhahaba anhu jumlatan, maka akan
binasa dan hilang secara jumlah seluruhnya. Walakinna syai'a ba'da syai', tapi sedikit demi sedikit ma'al ayyam wal layali, bersama dengan hari dan malam. Begitu ilmu jemaah sekalian. Ya, jadi fadhol antum dengarkan kajian. Tapi ingatlah hak-hak dan jangan terlalu berlebihan sampai kemudian meninggalkan hak-hak yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada diri antum. Yaitu untuk kajian at-ta'sil fi talabil ilm, kira-kira sudah berapa menit? Udah kelas 40? Udah 40, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita sekarang lanjut dulu di masalah tafsir muyassar insyaallah tabaraka wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.